Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Al-ayah. Wa ba'du, para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menggenapkan dan juga menyeluruhkan seluruh kehidupan kita ini dan juga menjadikannya dengan satu tujuan saja, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini merupakan wasilah jalan kita untuk dapat beribadah kepada Allah sebagai jalan untuk menanam amal-amalan yang nanti akan kita tuai di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan seluruh amalan perbuatan tanaman baik kita dapat kita tuai, dapat kita panen dengan hasil panen yang sempurna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan tema mengenai kewajiban-kewajiban seseorang untuk melaksanakan mandi. Apa saja seseorang, ketika kondisi apa saja seseorang itu dituntut untuk melaksanakan mandi, yang biasa kita sebut dengan mandi janabah ataupun mandi besar. Kemarin sudah kita kupas mengenai yang pertama, itu adalah ketika seseorang mendapati mani keluar dan dibarengi dengan syahwat, baik dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Namun ternyata ada beberapa keadaan kriteria khusus bagi seseorang. Yang pertama, sekalian saya akan mereview, saya akan tanya langsung bapak-bapak semua. Yang pertama, apabila ada seseorang ketika dia terjaga ataupun bangun, ternyata didapati mani keluar, namun tanpa dibarengi dengan syahwat, kira-kira wajib mandi atau tidak? Yang kemarin? Wajib tidak? Kenapa wajib? Nah, ini yang terjadi kemarin. Nah, yang pertama ini ketika ada seseorang, ketika dia terjaga, nah ternyata ketika dia kencing misalkan, ada dibarengi dengan keluarnya mani, maka wajib mandi atau tidak? Tapi tanpa adanya syahwat, dan dia mengetahui kapan keluar mani tersebut. Kemarin sudah kita bahas, ini tidak diwajibkan untuk mandi karena alasannya yang pertama, ini pernah terjadi zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada kumpulan para sahabat itu, nah dan bertanya bahwasanya dia memiliki kebiasaan ketika dia kencing terakhir itu dibarengi dengan mani. Nah oleh sahabat itu dijawab, oh kamu yakin itu adalah mani? Betul, saya yakin itu adalah mani. Kata sahabat menjawab, kamu wajib mandi. Ternyata ada seorang sahabat yang sedang melaksanakan sholat di dalam masjid, yang itu bernama siapa kemarin? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, maka dia menyegerakan sholatnya sehingga memanggil seorang yang tadi bertanya. Ketika dipanggil, ditanya, ketika kamu keluar mani tersebut, apakah dengan syahwat? Tidak. Apakah setelah keluar itu kamu merasa letih, lesu, lunglai, capek? Tidak. Oh, berarti itu mah karena faktor kedinginan ataupun
kamu sedang merasakan sakit, tubuhmu sedang tidak fit, makanya keluar, dan itu tidak diwajibkan mandi. Yujizika al-wudu, cukup bagi kamu itu untuk melaksanakan wudu. Itu yang pertama, poin kita kemarin Pak ya. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, kemarin sudah disampaikan, kenapa tidak wajib mandi? Karena mani yang diwajibkan untuk mandi ketika keluar itu fadhahamatil ma, itu keluarnya itu dengan terpancar, dengan adanya syahwat, itu terjadi seperti itu, maka wajiblah bagi seseorang itu mandi. Tapi kalau karena sakit, kedinginan, itu tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang tidur dan dia bermimpi, namun ketika bangun tidak ada mani, wajib mandi atau tidak? Mimpinya udah, tapi nggak keluar mani, wajib mandi atau tidak? Kemarin sudah, ini tidak wajib mandi. Tidak, karena asal dari adanya syariat mandi itu karena ditemuinya mani. Bukan karena berdasarkan mimpinya. Ketika seseorang mimpi dengan mimpi seperti itu, ketika dia bangun ternyata dia tidak sampai ejakulasi atau koitus, tidak ada merasa sesuatu dan tidak ada mani, maka tidak wajib bagi dirinya mandi. Karena ini berdasarkan apa yang telah ditanyakan oleh Ummu Salamah. Ya, kepada Nabi SAW. Kata Ummu Salamah, sebelum bertanya, beliau menyatakan sesuatu dulu yang kemudian kita udah bahas juga. Sesungguhnya Allah itu tidak malu mengenai kebaikan, mengenai kebenaran. Yang akan saya tanya ini walaupun malu, tapi saya yakin ini ada suatu kebenaran, maka saya tanyakan, kata Ummu Salamah. Beliau bertanya, apakah bagi seorang perempuan, malah dikhususkan bagi perempuan, ketika dia ihtamalat, dia bermimpi, apakah wajib mandi bagi perempuan ini ketika bermimpi? Jawaban Nabi apa? Idza ra'atil ma', apabila seorang perempuan itu mendapati air mani keluar ketika dia bangun, fa'alaihil ghusl, maka wajib bagi dirinya mandi. Dan ini pun pernah ditanya oleh sahabat. Ada yang bertanya sama dengan pertanyaan itu. Ada orang yang bermimpi tapi tidak keluar mani, maka wajib tidak mandi? Tidak. Tapi sebaliknya, ini pertanyaan ketiga. Ada seseorang yang dia tidak merasa bermimpi, ketika bangun ternyata basah. Basahnya bukan kencing, tapi mani. Ya, wajib nggak mandi? Nah, ini wajib. Walaupun dia tidak mengingat mengenai kunaon beraya keluar gitu. Kenapa bisa keluar? Karena apa jamaah sekalian? Pada dasarnya keluarnya mani ketika seseorang bangun itu berarti dia telah mimpi, namun mimpinya nasihu. Dia sudah lupa mengenai mimpi tersebut. Jangankan masalah mimpi yang kayak gitu. Kita kadang-kadang juga sering tidur, mimpi, bangun, terasa nikmat, enak, habis apa yang mimpinya? Atau serasa takut, gundah gulana, pengen cerita ke istri, ke teman, ke saudara, tapi lupa ngapa sih mimpinya, kan kayak gitu. Nah, jadi yang ketiga mah itu tidak. Yang keempat, kemarin, gejolak syahwat tinggi, libido sedang naik, seseorang hampir-hampir saja mani itu keluar. Namun dia tahan, sampai dalam keterangan dalam buku ini, dia tahan dengan menggunakan tangannya sendiri, sehingga tidak keluarlah mani itu dari farjnya. Maka wajib mandi tidak. Selama maninya tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Tapi ketika misalkan dia berjalan dan melepaskan tangannya, ternyata ada mani yang keluar, maka dia wajib mandi. Jadi hukum asalnya itu adalah keluarnya mani. Kecuali keluar mani itu dengan karena sebab sakit, maka tidak dihukumi untuk mandi. Dari situ insya Allah mudah-mudahan terjawab ya jemaah sekalian. Itu kemarin. Jadi yang pertama, seseorang wajib mandi ketika dia keluar mani. Nah, yang kedua, Said Sabiq mengutarakan poin yang kedua, iltiqaul khitanaini. Orang itu wajib mandi kalau bertemu dua yang dihitan. Ini berarti untuk orang yang sudah memiliki pasangan hidup, suami istri. Cukup bertemu saja, menempel saja jildain antara dua kulit tersebut, walaupun tidak terjadi koitus, tidak sampai ada ejakulasi, tidak sampai ada penetrasi ataupun apapun itu, maka dia sudah wajib mandi. Ketika yang dua dihitan itu bertemu. Nah, ini
penjelasannya, fil fajri wa in lam yahsul inzal, walaupun ada orang yang misalkan bersenggama tidak sampai keluar maninya, itu wajib juga mandi. Wa in kuntum junuban fattahhiru, ini adalah landasan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6, jika keadaan kalian junub maka bersucilah, dalam artian di sini untuk melaksanakan mandi. Nah, Imam Asy-Syafi'i jamaah sekalian memberi keterangan arti dari junub itu bil haqiqah alal jima'. Arti sesungguhnya dari junub itu adalah seseorang melakukan jima, hubungan suami istri. Wa in lam yakun fihi inzal, walaupun tidak ada mani yang keluar ketika melakukan hubungan suami istri tersebut, maka seseorang sudah dihukumi untuk mandi wajib atau mandi janabah. Dan juga seseorang disebut ataupun dikategorikan pezina, yang disebut zina, hakikat zina itu adalah bertemunya khitanain, dua bagian yang di khitan, yang disunat. Nah, ini yang hakikat dari zina itu seperti itu. Walaupun tidak sampai melakukan apapun, hilang keperawanan, namun ketika sudah menempel maka wajib bagi seseorang itu mendapatkan hukuman, baik cambuk ataupun ranjang. Dan di sini ternyata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai terhadapnya, mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa baina syu'bihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang duduk di antara 4 persimpangan, bahasanya 4 persimpangan. Thumma jahadaha, kemudian dia melakukan sesuatu untuk bersenggama, faqad wajabal ghuslu, maka wajib bagi dirinya untuk mandi, anzala am lam yunzil, baik mani itu keluar ataupun tidak keluar. Maksud baina syu'bihal arba itu adalah dia duduk di antara 4 persimpangan itu, di antara kedua tangan istri dan juga kaki istrinya. Kemudian dia melakukan senggama, walaupun tidak sampai ada yang keluar mani, maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Ini pun pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sebelum bertanya, Abu Musa al-Ash'ari menyatakan, inni uridu an as'alaki an syai'in wa ana astahi minki. Aku teh mau nanya ini sama engkau wahai Ummul Mukminin, tapi aku malu untuk menanyakan hal ini. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha sayyidatuna? Beliau menjawab, faqalat sal wala tastahi fa innama ana ummuka. Sok silahkan bertanya, jangan malu-malu karena sesungguhnya aku adalah ibumu. Nah, ini mungkin terjadi pertanyaan ini selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ada ketentuan bagi para istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dinikahi lagi oleh seluruh muslimin yang ada, baik para sahabat atau siapapun sudah. Maka untuk menjaga kemuliaan para istri Nabi ketika selepas wafatnya Nabi, istri Nabi tidak boleh dinikahi lagi. Nah, maka dari itu disebutlah bahwasanya anna ummuk, sesungguhnya aku itu adalah ibumu. Jadi jangan malu-malu lagi mengenai masalah agama, tanyakan saja. Fasa'alaha 'anir rajuli yaghsha wa la yanzil. Dia bertanya, Abu Musa ini, kepada Sayyidatuna Aisyah, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang dia itu menggauli istrinya tapi tidak sampai keluar air mani. Faqalat 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asabal khitani faqad wajabal ghuslu, apabila tersentuh menempel dua yang di khitan maka wajiblah bagi dirinya mandi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Malik bi alfadhin mukhtalifah. Lafadznya berbeda-beda namun maknanya tetap sama seperti itu. Ini ada catatannya, wala budda minal ilaji bil fi'li, dan mestinya seseorang itu ketika akan bersenggama itu benar-benar melakukan dengan hakikat bersenggama itu. Amma mujarradul massi min ghairi ilaj, adapun ketika seseorang itu dia menyentuh-nyentuh, meraba-meraba istrinya, pasangannya, min ghairi ilaj, tidak sampai
dengan bertemunya terjadi jima, senggama, fala ghusla ala wahidin minhuma ijma'an, maka keduanya itu tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, jadi yang namanya junub itu benar-benar ketemu. Kalau cuman misalkan meraba ataupun di luar itu tidak sampai bertemu yang dua yang di hitan, maka tidak wajib mandi. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Jadi kalau nempel ya? Ya, bertemu, menempel. Seperti itu. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, kondisi seorang yang dituntut untuk melaksanakan mandi, inqita'ul haidhi wan nifas. Ini bagi perempuan, istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita? Istri kita. Inqita'ul haidhi wan nifas. Ketika seorang perempuan itu terhenti dari aliran darah haid dan juga nifasnya, maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan mandi janabah. Ayatnya sudah kemarin kita kupas juga. Bukan hanya tidak boleh sholat perempuan ini, namun tidak boleh juga bersenggama bergaul dengan suaminya. Bahkan di dalam hadis Rasul SAW ini dijelaskan dari sahabat perempuan Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha. Nah, beliau ini, Fatimah ini binti Abi Hubeish, pernah diberikan ultimatum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada Fatimah itu, tinggalkan salat. Jangan dulu salat, tahan salat kamu. Qadral ayyamil lati kunti tahidina fihi. Sepanjang hari yang dimana engkau haid pada hari tersebut. Kalau sudah tidak ada kucuran darah lagi, igtasili wa sholli, maka mandilah kamu dan sholatlah kamu. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Seperti itu. Dan ini pun dikiaskan oleh para ulama bahwasannya haid itu, ketentuan-ketentuan haid itu sama dengan nifas. Jadi ketika orang nifas juga setelah darahnya itu bersih, nah, maka dia wajib juga untuk mandi. Sampai sini ada pertanyaan tidak, Pak? Antara barusan kan nifas itu kan antara sholat ya. Ya. Kalau sama ngaji gimana? Baca Quran. Oh, nanti kita bahas, Pak. Belum. Belum nyampe. Nanti ada bahasan apa saja hal yang diharamkan, yang dilarang bagi orang yang junub. Nah, termasuk nanti kaitannya dengan orang yang haid, yang nifas. Seperti itu ya. Apakah boleh membaca Quran, memegang Al-Quran, diam di masjid, sahum sholat? Itu nanti kita bahas beserta dalilnya. Terima kasih, Pak Ferry. Kalau berpegangan tangan mah enggak, Pak ya? Gimana, Pak? Kalau berpegangan tangan enggak wajib, Pak ya? Enggak wajib apa? Mengenai apa? Enggak, bukan masuk dalam junub, Pak ya? Ya berpegangan gitu. Tidak dimasukkan dalam junub. Bahkan Rasul SAW pun ada dalam salah satu riwayat bahwasanya Aisyah sendiri yang mengungkapkan bahwasanya Rasul itu pernah sampai bermesra-mesraan dengan Aisyah, namun tidak sampai melakukan senggama, dan Rasul langsung pergi, dalam arti tidak langsung melaksanakan mandi sebelum berangkat untuk menunaikan sholat. Itu dalilnya ada. Nah, jadi seperti itu. Namun pada ya Pak Farhan, saya mau tanya. Boleh, Pak. Berkaitan dengan kajian ini cukup menarik ya bagi saya. Karena sepengetahuan kita lah secara ilmiah maupun secara syariat bahwa yang namanya sperma itu adalah sesuatu yang Allah. Oh, gimana, Pak? Ilmunya Allah. Oh, ya. Kenapa? Kok bisa dengan setetes air? Berarti kan ciptaan Allah. Betul. Itulah kekuasaan Allah tercipta di situ. Betul. Sementara ada yang keluar dengan kehendak seseorang, ada yang karena bukan kehendak. Betul. Begitu keluar dia maka turunlah suatu kewajiban. Betul. Kewajiban mandi junub. Apapun juga, kalau menurut kacamata saya, mau keluar atau nggak keluar mandi junub itu akan lebih bagus. Karena kita, siapa tahu kita yang tidak terasa tadi, maaf, mungkin di usia-usia tertentu, Betul. sudah pakai pampers lah. Mungkin zaman sekarang pampers sudah menjadi kebutuhan orang. Kita kan nggak tahu atau tidak. Tapi mendingan ya udahlah
Kalau udah kayak ini kita putuskan bahwa niatkan bahwa kita mandi dulu. Nah, sementara yang ingin saya tanyakan mengenai mandi, yang dimandikan jasmani, yang dimandikan jasmani, yang memandikan rohani. Paham maksudnya itu? Nawa itu kita tadi yang memandikan, ya, supaya si jasmani tadi bersih. Nah, di sini kaitan antara jasmani rohani, siapa yang memandikan, siapa yang dimandikan, ini kan harus tahu. Jika kita secara syariat memang kita mandi, hakikatnya kita tuh membersihkan diri kita. Kita ini yang mana? Yang membersihkan si jasmani kita. Kok hanya dengan secipuk air kok bersihlah hadas-hadas besar, hadas yang segala macam tadi. Nah, ini mungkin kalau menurut kacamata saya, kita harus belajar juga dulu supaya bagaimana cara mandi yang sebenar mandi, bukan mandi secara syariat, tapi hakikatnya juga kita harus tahu bahwa mandi sehingga hadas besar kok bisa bersih hanya dengan air, ya. Mungkin beberapa cipuk air sehingga jadi bersih. Tapi kalau kita tidak memahami hakikatnya mandi itu ya kayak kita mandi biasa aja. Nah, ini perlu mungkin pendalaman menurut kacamata saya gitu kalau Bapak kan. Jadi yang dimandikan rohaninya gitu. Ya. Jiwanya gitu. Iya. Kalau mau bersih jiwa gampang, Pak. Dengan taubat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahumma ja'alni, dalam doa-doa kita pun, dan itu pun adalah doa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai orang-orang yang tawwab, itu suka bertaubat. Nah, taubat itu adalah membersihkan ruhnya, membersihkan jiwanya. Nah, wa ja'alni minal mutatahhirin, bukan hanya ruh saja yang harus bersih, namun jasad, organ yang nampak dan terasa terindra pun itu harus bersih, dan bersihnya pun dengan mandi ataupun dengan wudhu seperti itu. Nah, jadi kan ada juga yang disebut dengan tazkiyatun nufus, Pak. Yang namanya bersih itu kita sebagai muslim itu bukan hanya bersih secara nadhari yang kita lihat, batini yang terasa, tapi secara ukhrawi, secara jiwa itu pun harus bersih. Makanya ada disebut dengan tazkiyatun nufus. Itu membersihkan jiwa-jiwa itu dengan cara apa? Yaitu dia dengan bertaubat, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada zahirnya seseorang mandi itu untuk membersihkan jasadnya. Dan itu harus dilewati untuk dapat melaksanakan syariat, yaitu sholat. Namun penting juga kaitannya, secara hakikat pun sama. Dia melaksanakan mandi, dia melaksanakan sholat, syariat apapun, hakikatnya sama, menuju Allah Subhanahu wa taala dan menggapai keridhaannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya kalau masalah-masalah itu berarti nanti ada tema kajian khusus lagi, dan saya kurang memahami masalah itu. Takut keliru memahami konsep mengenai jiwa dan nafs seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Amin masukannya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan juga ini pembahasan mengenai kewajiban seseorang untuk melaksanakan mandi janabah, yaitu yang ketiga sudah terhentinya haid dan nifas, yang ketiga ketika seseorang meninggal. Kita pun ketika meninggal wajib mandi, namun tidak bisa mandi oleh sendiri, tentunya dimandikan oleh orang yang ada di sekitar kita. Ini pembahasan ini nanti ada pembahasan khususnya mengenai kaifiat tata cara seseorang mandi untuk jenazah. Seperti itu, Pak. Idza matal muslimu wajaba taghsiluhu ijma'an. Ketika seseorang mati di antara muslim, maka wajib bagi dirinya untuk dimandikan secara ijma'. Itu udah ijma', tidak ada yang bertentangan lagi, ya. Selanjutnya yang kelima, dan ini yang merupakan poin yang terakhir. Bagi seseorang yang diwajibkan untuk mandi itu adalah orang yang kafir ketika dia memeluk agama Islam. Walaupun ini masalah ini terkait dengan masalah orang kafir ataupun mu'alaf ketika masuk Islam, ini ada beberapa perbedaan pendapat, namun dalam kitab Said Sabiq dinyatakan ini suatu kewajiban. Karena apa? Karena ada dalil yang secara rinci menerangkan masalah ini. Idza aslamal kafiru yujabu alaihil ghuslu. Ketika seseorang berislam, masuk Islam, bersyahadat, seorang kafir ini wajib untuk melaksanakan mandi. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Thamamah al-Hanafi asrun wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilaih. Ini terjadi ketika setelah peperangan ternyata ada yang tawanan perang
yang bernama Samamah atau disebut juga Sumamah. Beliau itu tertawan dan Rasul SAW pernah mendatanginya pada sore hari, melewat kepada seorang Samamah ini dan berkata kepada Samamah, "Ma indaka ya Samamah?" Kamu hoyong naon? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu punya? Fayaqul, maka Samamah ini menjawab, "In taqtul zadamin." Kalau kamu ingin membunuh saya, maka kamu akan membunuh seseorang yang memiliki darah. Ini jawabannya. Wa in tamannan ala syakirin. Namun apabila kamu ingin membebaskan saya, kamu akan dapati orang yang pintar bersyukur. Kata seorang yang tertawan ini. Wa in taruddal mal. Adapun ketika kamu menginginkan harta, nu'tika minhu ma syi'ta. Saya akan berikan terhadapmu apa yang engkau mau. Kepada Nabi SAW menjawab seperti itu. Dan ternyata jawaban tersebut didengar oleh para sahabat yang sedang mengitari Samamah ini. Wa kana ashabu Rasulillah SAW yuhibbunal fida'a wa yaqulun. Ternyata di antara sahabat ini pada ngomong-ngomong, ya udahlah kita ingin ini aja deh, ingin tebusan aja. Nah, wa yaqulun, maka sahabat sallallahu alaihi wasallam ini radhiyallahu anhum mereka menyatakan, "Ma nasna'u biqatlin hadza." Kenapa juga kami harus membunuh seseorang ini? Nah, menandakan bahwasanya silahkan kalau misalkan ingin bebas maka berikan fida seperti itu, membayar. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak. Fa aslama, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak, ternyata si Samamah ini langsung masuk dalam agama Islam. Fahallahu wa ba'atha bihi ila haiti Abi Talha. Maka si Samamah ini dia rambutnya dicukur. Dan yang kedua, dia pun dibangkitkan untuk dibawa ke Haid Abi Talha. Nama sungainya itu Abu Talha. Dibawa ke salah satu sungai ataupun balong. Wa amaruhu an yagtasila. Dan juga memerintahkan kepada si Samamah ini untuk mandi. Fagtasala wa shalla raka'ataini. Maka setelah dia bersih, dia mandi, dia sholat 2 rakaat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengungkapkan satu ungkapan, laqad hasana islahu akhikum. Sungguh sangat baguslah Islamnya saudaramu ini, saudara kalian ini. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Syaikhain, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengenai perkara ini. Jadi itu adalah 5 poin bahasan kondisi seseorang itu harus melaksanakan mandi janabah sehingga dia dapat melaksanakan syariat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, khususnya untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, kita tambahkan dengan apa-apa yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang pertama sudah kita maklumi bersama dan kita tahu as-shalah. Yang pertama itu seorang ketika junub maka tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua at-tawaf. Kemarin sudah kita bahas juga, ini tawaf. Ini tidak boleh ketika dalam keadaan junub. Nah, selanjutnya mashul mushafi wa hamluhu. Nah, ini pun tidak boleh itu ketika seseorang junub memegang Quran dan juga membawanya. Ini adalah poin yang ketiga. Wa haramathuma muttafaqun 'alaiha bainal a'immah wa lam yukhalif dzalika ahadun minas sahabah. Sahabat tidak ada yang berselisih mengenai masalah hal ini, yaitu seorang junub tidak boleh menggenggam, memegang dan juga membawa mushaf Al-Qur'an. Wa jawwaza Dawud wa Ibnu Hazm lil junubi massal mushafa wa hamilahu. Namun ada di kalangan ulama kita, Imam Dawud dan juga Ibnu Hazm itu membolehkan seseorang itu untuk memegang mushaf dan juga membawanya. Kok bisa berbeda seperti ini? Jelas. Di antara kita ini masalah furu'iyah yang sangat banyak cabang percabangannya. Namun, apa yang menjadi dalil mereka? Orang-orang yang menjadikan bahwasanya orang junub itu masih boleh pegang Quran, boleh membawanya. Kenapa? Karena ternyata ada hadis
Dan ini beristidlal mengambil dalil itu dari kisah ketika Rasul SAW menuliskan salah satu surat kepada Hercules dan menuliskan di dalam surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah itu ajakan kepada Hercules untuk memegang Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, hingga di dalamnya ternyata dalam surat tersebut ada salah satu ayat Quran yang dituliskan, yaitu dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ini adalah ayat Quran. Surat tersebut. Nah, maka Ibnu Hazm yang membolehkan mengenai memegang Quran itu menyatakan, "Fahadza Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha kitaban wa fi hadhil ayati ila an-nasara wa qad aikona annahum yamassuna hadzal kitab." Rasul ini udah nulis surat ini, diberikan kepada orang Nasrani. Hercules pada saat itu mereka beragama Nasrani. Dan juga ini merupakan ada keyakinan aikona annahum, bahwasanya mereka ini orang-orang kufar ini yamassuna hadzal kitab, pasti memegang kitab tersebut, pasti memegang surat tersebut yang ada di dalamnya tulisan Al-Quran. Wa ajabal jumhuru an hadza bi anna hadhihi risalah wala mani'a min massin mashtamalat alaihi min ayat minal Quran. Namun dibantah, itu mah adalah risalah, surat, bukan mushaf. Iya, dan ini jawabannya. Maka dari itu, kalau surat di dalamnya ada tulisan Quran dipegang oleh orang non muslim sekalipun, itu tidak menjadi masalah karena itu bukan mushaf. Karrasail wa kutubit tafsir wal fiqhi wa ghairiha, sama seperti misalkan surat-surat yang lain ataupun bahkan kitab-kitab mengenai tafsir Al-Qur'an ataupun mengenai kitab fikih, ini boleh dipegang oleh orang-orang non kafir untuk ditelaah. Kalau mereka ingin masuk Islam pasti kan membuka literatur kita. Nah, seperti itu. Fa inna hadhihi la tusamma mushafan wa la tuthbatu laha hurmatuhu. Nah, namun ya seperti itu. Di antara kita masih ada yang berbeda pendapat, saya pun sama. Pasti dalam menerangkan ini saya akan berikan pilihan, opsi mengenai hal tersebut. Nah, juga ada yang berpendapat, kenapa seseorang ketika junub, bukan junub saja ya, ketika hadas, kenapa masih ada yang bilang boleh memegang mushaf? Salah satu dalilnya itu ayat Quran la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah itu ya Pak ya. Nah, tidaklah memegang Quran ini illal mutahharun, melainkan yang disucikan. Yang disucikan di sini adalah al-malaikah, itu adalah tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi bukan orang kita manusia yang diharuskan suci, tapi itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy yang menganggap Quran itu datang dari setan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa, setan nggak bisa memegang menyentuh Quran. Yang memegang menyentuh Quran itu ilal mutahharun, hanya malaikat saja. Itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bukan peruntukan bagi kita, mau kita tohir atau ghair tohir, kita boleh memegang Quran. Itu jawaban yang pertama, istidlal mereka yang membolehkan memegang Quran. Yang kedua, mushaf itu baru dibentuk 30 tahunan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada zaman Rasul itu belum ada mushaf, adanya suhuf, berupa lembaran-lembaran tertulis di dalamnya ayat-ayat Quran yang masih berserakan di antara para sahabat Nabi. Maka dari itu belum ada kewajiban mengenai menjauhkan tangan seseorang yang sedang junub ataupun yang memiliki hadas untuk memegang Quran. Itu adalah dalilnya. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memilih hal tersebut. Karena dua-duanya beristidlal dan itu cukup kuat menurut pandangan fakir, kefakiran saya. Dan yang keempat jamaah sekalian, dilarang menurut Said Sabiq itu larangan bagi orang junub itu qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Kita junub, jangan baca Quran. Jangan baca Quran. Karena apa? Karena beristidlal mengambil dalil Said Sabiq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuhjibuhu anil Quran syai'un laisal janabah. Rasul itu tidak ada yang menghijabnya dengan Al-Quran dari membaca Al-Quran. Syai'un laisal janabah, melainkan ketika dia sedang dalam keadaan junub. Maka ketika junub berhenti. Ada yang berkata ini mah bukan larangan, ini mah apa yang dilakukan Rasul saja. Ketika junub Rasul enggak baca Quran. Mungkin boleh-boleh saja karena tidak ada larangan yang cukup jelas. Ternyata ada hadis lagi dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Ali tawaddu'a tsumma qara'a syai'an minal Quran tsumma qala.
Rasul ini dia sedang berwudu. Setelah berwudu dia melantunkan lagi murojaah baca Quran lagi. Qala hakadza liman laisa yajnab. Inilah bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Fa ammal junubu fala wala ayatan. Kalau junub mah enggak boleh walaupun cuma 1 ayat baca Quran. Ini dalil dari sahabat Ali radhiyallahu an. Nah, ini mah dalil pengharaman. Namun dari dalil ini tentunya ada yang berbeda istinbat hukumnya, hasil dari penelitian hukumnya. Ada yang menyatakan bahwasanya itu adalah makruh saja. Itu yang pertama. Ada yang kedua, boleh baca Quran selama tidak dijaharkan, bacanya di dalam hati, apalagi terkhusus bagi para hufaz, mereka yang memiliki hafalan 30 juz. Kalau 1 hari saja mereka tidak baca Quran, kalau misalkan ya 1 hari misalkan nggak murojaah 2 juz, 3 juz, bisa-bisa lupa hafalannya, ngacir, berangkat kemana-mana. Makanya dia boleh untuk membaca sir di dalam hati. Makanya kalau ada orang yang lagi ngulang gini aja, jangan suuzon. Mungkin dia lagi murojaah hafalan Quran. Ibu-ibu misalkan ya. Pak, saat mau wudhu itu kan kita baca bismillah, Pak. Karena kita junub. Iya. Memang itu keharusannya. Memang itu keharusannya. Ketika seseorang memulai wudhu, maka dia harus membaca basmalah. Baca saja basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ayat Al-Quran. Artinya dia nggak boleh baca. Nah, itu dia. Sama pertanyaannya mirip dengan ketika seseorang berwudu dalam WC. Boleh tidak? Itu yang pertama. Wudunya boleh tidak? Yang kedua, ketika berwudu, apakah harus baca basmalah atau tidak di dalam WC? Maka dari itu, dalil mengenai kewajiban seseorang untuk membaca bismillah, tasmiyah, bismillah di dalam berwudu itu ada 2 pendapat. Yang pertama lil wujub, wajib keadaannya. Orang tuh ketika mau wudu tuh bismillah dulu, wajib. Yang kedua itu tafdiliyah, afdoliyah saja. Nah, ini adalah perbedaannya. Maka dihukumi yang mana dulu? Seperti itu. Sama seperti misalkan orang bersin dalam WC. Haji. Harus baca apa, Pak? Alhamdulillah. Bagaimana? Itu adalah sesuatu yang kompleks. Maka dari itu ada yang mewajibkan. Nah, namun dalam kondisi tertentu dia membacanya jadi makruh. Ada orang yang mewajibkan, namun dalam kondisi tertentu bacanya jadi mubah. Itu, Pak. Maka dari ini fikih ini sangat jelas, sangat rinci. Maka dari itu kita boleh memegang satu alasan selama dalilnya kita tahu. Silahkan. Maka dari itu saya sebutkan semuanya di sini. Sok ini dalilnya. Bapak mau ambil yang mana? Ini ada dalilnya. Silahkan. Satu lagi nih Pak, ini kebiasaan nih orang Padang Pak ya. Itu kalau sebelum datang Ramadan itu ada Mandi. istilahnya balimau Pak. Balimau itu adalah seolah-olah mandi Membersihkan. Iya. Di Jawa juga ada sih, Pak. Iya, betul. Nah itu tuh Iya. kategorinya dia bersih itu adalah mandi junub atau cuma bersih-bersih aja? Atau memang ada anjuran yang demikian gitu Pak? Kalau mau puasa Ramadan itu Pak? Ya, kalau saya secara pribadi sih untuk keterangan secara rinci mengenai anjuran tersebut saya belum mendapatkan. Jadi nggak ada. Saya belum mendapatkan sampai saat ini. Wallahu alam, mungkin ada, wallahu alam. Tapi saya sampai saat ini belum mendapatkannya. Yang kedua, itu untuk bebersih apa? Tanyakan saja kepada yang bebersihnya. Saya belum pernah, wallahu alam. Sama seperti kita lah, ketika mau datang Ramadan, apakah Nabi SAW pernah menganjurkan sekarang mau masuk Ramadan, saya minta untuk diikhlaskan, dihalalkan semua kesalahan saya segala macam, langsung di forward di WA, stres semuanya. Contohlah seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu motivasi ataupun seseorang itu ingin beribadah itu dengan bersih. Dalam artian tidak ada yang menghalangi doa-doanya, karena salah satu penghalang dari doa adalah dosa. Nah, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kaitkan dengan dalil yang umum mungkin bisa. Tapi secara khusus itu saya belum mendapatkan dalil yang sharih mengenai hal tersebut. Itu, Pak. Mudah-mudahan tidak puas, biar bisa cari lagi bersama. Ya, waktunya habis. Jadi itu adalah yang keempat mengenai membaca Al-Quran yang Said Sabiq masukkan ke dalam larangan seseorang ketika junub. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas juga ari junub teh secara bahasa apa.
apa kaitannya dengan maksud di dalam syariat Islam. Setelah itu, apakah orang yang haid masuk junub ataukah cuman hadas besar saja, itu pun menjadi persoalan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Kita bahas sedikit demi sedikit saja, Pak. Ya. Mengaji kan bukan ustaz aja kan, ada ustazah juga kan. Betul. Dalam usia produktif kan pasti dia Iya. mengalami hal itu. Betul. Nggak pernah absen dia Iya. ngajinya gitu. Iya, nanti ada lagi yang mensaranai bahwasanya sok yang nggak boleh itu mushaf, tapi kalau aplikasi selama tidak memegang mushafnya di Qurannya di HP digital itu boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Boleh asalkan tidak langsung tersentuh pakai sarung tangan ataupun apa yang menghalangi dirinya untuk memegang Quran. Boleh, ada lagi selama Qurannya bukan mushaf yang asli dari Timur Tengah yang bacaannya cuma Quran Arabnya saja yang ada artinya, itu diperbolehkan. Itu sangat luas sekali, Pak. Itu sangat luas sekali. Maka dari itu kita wajib untuk menggalinya satu persatu sehingga kita yakin dengan apa yang kita pegang. Tahu dalilnya, itu cukup insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.